terkait dengan tindak pidana pembunuhan itu sendiri, itu hanya beliau yang tahu. Beliau yang tahu. Kalau keterangannya berubah-berubah, kita nih harus berpegang ke yang mana nih kan, Mister C? Ya, Bang Koko, bingung lah ya, bingung. Jadi pegangannya kita itu bingung. Kalau kita mau gali sekalipun, mungkin bisa kita gali pada apa namanya saksi yang memberikan keterangan yang bersifat konsisten. Itu bisa. Tapi kalau yang namanya keterangan yang sudah bersifat inkonsistensi begini, ya susah lah. Karena apa? Karena kan ada semacam dugaan kita bahwa ada sesuatu yang sengaja disamarkan kan? mm-mm. Susah. Kalau misalkan memang faktanya memang katakanlah nih, ini faktanya seperti ini, tapi kemudian fakta itu berubah, analisa kita juga miring. Jadi berubah juga. Teorinya juga kemudian menjadi bergeser. Jadi dalam konteks pembuktian itu, fakta itu dia akan membicarakan segala sesuatunya. Dari mana datang fakta itu? Ya, indikatornya itu didasarkan pada alat bukti. Baik itu dia bersifat alat bukti, apa namanya, keterangan ahli, saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, terus segala sesuatu yang terungkap di persidangan. Nah, itu kira-kira itu akan digunakan oleh hakim sebagai apa? Sebagai dalil pengamatan. Hakim akan mengamati lah seluruh alat bukti itu untuk mengkonstruksi keyakinannya nanti gitu. Tapi alat-alat bukti itu harusnya alat-alat bukti yang memang signifikan. Tapi kelihatannya kan alat-alat bukti yang dihadirkan hari ini kan ya alat buktinya sendiri kita perdebatkan sekarang ini loh. CCTV ditampilkan dalam kondisi seperti itu. Cuman dalam bentuk katingan-katingan tuh ya. Yang kedua keterangan dari testimoni dari si Prio sendiri kelihatannya kan ya sama, berubah-berubah kan, berubah-berubah. Jadi kita ini bingung, kita mau kira-kira kemana nih, yang mana nih? Itulah yang kemudian menjadi problematik dalam apa namanya pengungkapan perkara ini sebenarnya. Terus yang kedua itu sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nelson tadi tuh. Sebenarnya itu merupakan hak lah, hak dan kewenangan dari pertama itu dia merupakan kewenangan dari majelis hakim, tapi yang kedua itu dia merupakan hak dari ah, PH untuk kemudian melakukan challenge terhadap alat bukti yang sebelumnya itu sudah dihadirkan. Bila mana ada keraguan-raguan terkait dengan alat bukti yang dihadirkan itu dia baik bersifat barang bukti ataukah dia bersifat ahli, maka bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Masalahnya memang sidang ini dibatasi dengan limitasi waktu tadi. Ini sudah ada pada fase akhirnya, ya kan? Yang kedua begini, besok itu kendati pun seandainya begini, yang hadir itu cuma surat. Lalu ahlinya nggak dihadirkan. Ya percuma, karena kan kepentingan PH dan kepentingan PH ini kan dia akan melakukan cross eksaminasi. Dia maksudnya begini, ada keterangan yang kemudian disampaikan nih, dipresentasikanlah oleh ahli. Presentasi itu lalu kemudian coba digali, didalami oleh PH ataukah terdakwa. Itu sebenarnya. Karena kan ahli yang dihadirkan besok ini kan ahli dari pihaknya JPU kan. Ya, Ahli yang mendukung dakwaan itu sendiri. Ahli yang mendukung dakwaan. Makanya harus ada yang namanya komunikasi dalam bentuk cross eksaminasi tadi. Yang melakukan eksaminasi itu adalah apa? Adalah PH, adalah pengacaranya dari para terdakwa. Tapi kalau misalkan hanya surat yang dihadirkan, ya bahasanya mungkin seperti tadi yang disampaikan Bang Ai, terlalu teknis, ya kan? Terlalu teknis, akibatnya ya juga bingung bagaimana kemudian itu surat itu bisa mempresentasikan kaitannya dengan alat bukti itu, ya kan? Fakta-fakta yang ada ya susah. Sementara yang perlu dihadirkan itu apa? Ya, yang perlu dihadirkan itu adalah ahli. Ahli. Jadi surat itu sifatnya segala sesuatu yang sudah diobservasi sama dia, lalu kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk surat. Surat itu diajukan sebagai alat bukti surat. Lalu ahli yang dihadirkan itu kemudian dia mempresentasikan apa yang sudah dituangkan dalam bentuk alat surat. bukti surat itu. Hanya saja begini, kalaupun besok itu ahli dihadirkan sekalipun, tapi kan itu sudah nggak bisa menjamin originalitas dari alat Bukti. bukti tersebut. Sudah nggak mungkin, Hmm. ya kan? Karena ahli itu hanya kemudian dia menerangkan sesuatu yang sudah diterangkan sebelumnya, ya kan? Alat bukti yang sebelumnya nih potong-potongan ini, nih potongan ini, potongan ini. Jadi bagaimana mungkin hasilnya sudah ada tapi prosesnya belum? Kan nggak aneh, karena aneh. Lalu kalau misalkan dia harus balik lagi kepada CCTV awalnya, kan sudah nggak mungkin juga kembali ke CCTV awalnya. Kenapa? Karena CCTV itu yang tadinya itu harusnya dalam berita acara pembungkusan, tapi kan kemudian sudah dikembalikan kepada si pemilik. Mm-mm. Berarti di sana ada yang namanya sudah terjadi, namanya alat bukti itu sudah tercemar, sudah Mm. bersifat tainted evidence, alat bukti yang tercemar. Jadi alat bukti yang sudah tercemar itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan untuk menjustifikasi dakwaan, untuk membenarkan dakwaan. Alat bukti seperti itu dalam konteks pembuktian namanya illegal evidence atau alat bukti yang bersifat ilegal.
Jadi nggak bisa. Itu sih, memang problemnya banyak. Kita belum diskusi unsurnya, kita baru bicara kaitannya dengan validitas alat bukti aja udah masalah kan? Ya, Alat bukti masalah. makanya Nah, layak, sementara alat bukti itu untuk dia. makanya layak ya dikatakan sebagai banyak kejanggalan. Begitu ya, Bro? Banyak kejanggalan, banyak kejanggalan, banyak kejanggalan. Pak Prof, Karena saya mau tanya dikit, Pak ya, Prof. ya, ya. Kalau seandainya yang punya CCTV itu dia merasa diri bahwa CCTV awal itu sempurna, lalu dikembalikannya tidak sempurna, bisa nggak yang punya CCTV lapor orang yang ambil CCTV itu? Ya itu bisa, itu bisa, Nah, itu yang itu bisa dong, itu bisa. Bahkan kalaupun gak dilaporkan sekalipun, itu bisa diterapkan obstruction tadi yang dijelaskan oleh Bang siapa tadi, Bang Porong, Bang Porong dan Bang Ae dijelaskan sebenarnya itu. Jadi memang ketika CCTV itu diambil harus kan ada beberapa proses tuh. Proses pertama itu dia harus memastikan ada ketika dia sita berarti harus ada berita acara pembungkusan. Tujuannya apa untuk berita acara pembungkusan itu? Artinya sebelum dilakukan cloning. Cloning itu ibarat dia copy lagi lah. Gitu Bang Ae ya, dia copy ya. Sebelum di copy, sebelum digandakan lah ya. Nah, sebelum digandakan. Jadi yang digandakan itulah yang akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi kalau misalkan nih ada pihak yang merasa keberatan dengan yang sudah di cloning itu, maka bisa dia kembali dia merefer kepada alat bukti yang aslinya originalnya. Nah, itu sebenarnya. Dan alat bukti yang namanya original itu harus disimpan sampai perkara ini sudah ada inkrafan gewis dulu, sudah berkekuatan hukum tetap dulu, baru kemudian dikembalikan. Itu. Jadi memang harus ada ruang penyimpanannya. Jadi alat bukti itu memang diperlakukan harus memang berbeda. Karena alat bukti seperti ini kan dia rapuh nih, karena sifat yang rapuhnya itu maka memang harus hati-hati dalam penanganannya. Dan bukan orang sembarangan. Konsekuensi dari yang bukan orang sembarangan itu makanya ketika penyidik melakukan tindakan hukumnya, dia didasarkan pada pasal 55 dan pasal 56. Pasal 56 itu memberikan kewenangan kepada penyidik untuk bekerja sama dengan instansi tertentu atau ahli-ahli tertentu dalam kaitannya dengan katakanlah hal-hal yang bersifat saintifik atau keilmuan lah ya, atau keilmuan. Itu sebenarnya sih. Itu Mr. Ci. Jadi itu terakhir dari saya ya, izin turun, mungkin besok malam kita ketemu lagi. Itu semuanya ya. Bang Borong, Bang Ae, Bang Nara, Bang Kopi, Bang Ambon, Bang Wowo, Bang Nelson, iya malam semuanya. Thank you Bang Nelson. Oke. Kita ke Wong Koko. Wong Koko ini kayaknya masih penasaran dengan ini. Siap, bisa. Silakan diungkapkan. Nanti supaya kita jelaskan ya. Ya, jadi saya itu melihat kasus ini rumit. Tetapi ketika ada CCTV yang menyorot ke rumah korban, itu hanya pada malam itu aja yang dibahas sampai jam 5 pagi. Nah, harusnya siangnya juga dibuka, malamnya lagi dibuka, siangnya lagi dibuka, karena mereka di situ informasinya 2 hari 2 malam, kan begitu. Nah, ini tidak dibuka ini. Siangnya tidak, malamnya lagi tidak. Nah, itu kalau itu dibuka, artinya 2 orang ini ada aktivitas keluar masuk rumah itu, gitu loh. Iya. Itu, Mr. J, lanjut. Ya, Mr. J. itu yang maksud saya tadi Wong Koko, maksudnya kan yang punya CCTV dari bengkel material itu, kalau memang dia punya CCTV itu 2 hari sebelumnya sempurna, lalu tiba-tiba mendekati kejadian sepotong-sepotong, berarti kan dia bisa lapor orang yang ambil CCTV itu. Kenapa CCTV saya kok tinggal sepotong-sepotong? Iya, betul. Itu maksud saya gitu, Wong Koko. Kalau Makanya berani saya tanya tapi ke apa bisa dilaporin itu orang? bisa dilaporin tapi kalau berani ya. Ya harus. Oke, tambah lagi Pak Ariambor kan tadi kan ini ya kata Prof tadi ya tercemar ya. Kalau satu mungkin tercemar masih mending, ini kan 4 CCTV loh yang udah mulai kebuka sekarang. 4-4-nya kayaknya tercemar semua. Ini saya Jadi mau menurut nanya. saya begini Bang, menurut saya ini Pak Tony ini punya jurus ampuh ada yang dia udah siapin. Ya, itu nanti dibaca di pledoi Bang Ari. Iya, makanya nanti kemungkinan besar saya bilang tadi, bukti-bukti ini akan mempermalukan ruangan sidang yang mereka tampilkan. Kemungkinan besar seperti itu.
Makanya ini saya mau nanya sama Mister Ji Bang Ari, buat menambah keyakinannya Bang Ari Ambon nih, ya kan? Nah, Mister Ji, syarat-syarat itu apa namanya yang 8 ya sekarang ya Mister Ji ya, untuk menentukan pelaku itu Alat bukti, alat bukti ya. syarat ya. Apa aja itu Mister Ji? Ayo sebutkan. 1, apa itu? Saksi. 2, ahli. Ya. Mister Ji, ini sambil ini menurut saya ya. Tadi saksi ya Mister Ji. Yo, Ya, saksi udah nggak jelas. Terus ahli. keterangan Ahli ahli. nggak datang nih Mister Ji. Terus Surat, surat itu ya apa itu Mister Ji? surat cinta, visum, itu surat. Oh, visum et repertum itu kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan luka yang diderita sama ini sah nggak itu Mister Ji? Ya, secara formalitas ada. Oh, formalitasnya aja ya. Ya, Oh, ada. Ada. formalitasnya Terus ada. Oke. Kemudian keterangan terdakwa. keterangan terdakwa. Oke. Barang bukti. Barang bukti nggak ada. Oke, terus Palu. buat Brio, ya apa buat Ririn ini? Ini kan buat meyakinkan Bang Ari Ambon nih, Mister Ji. Oke, ya. Barang buktinya nggak ada. Ya, Bukti elektronik, handphone, CCTV, nggak sah. Terus pengamatan hakim. pengamatan hakim. Terakhir itu ya, Mister Ji ya. Enggak, masih ada lagi. Apa lagi Mister Ji? Kaki pincang. Orang udah serius-serius, aduh. Terus Mister Ji? Itu masih pengamatan hakim. Nah, hakim kan mengamati, ya enggak? Iya. Berarti kan sidik jari termasuk apa itu Mister Ji? Alat bukti. Titik jari ini masuk yang terakhir. Oh, sidik jari terakhir pengamatan hakim ya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, di situ dia. Ya udah nggak sah berarti bisa dipastikan Bang Ari Ambon? Buktikan apa, Bang? Hah? Ririn bebas enggak? Oh iya. Ya udah itu aja Mister Ji. Makasih Mister Ji. Berarti ini pendukung Ririn ini. Oh enggak dong, Bang. Ini kan kita bicara ini kan emang siapa yang dukung Ririn enggak? Cuma saya rasa prihatin begini. Kan dua-duanya Ririn sama ini anak bangsa juga. Yang korban juga anak bangsa. Yang nggak tahu dibunuh sama siapa. Kalau dibunuh sama orang lain, apa mereka juga harus nanti dihukum mati dibunuh juga? Kan nggak mungkin. Kita harus tegak lurus dong, Bang. Kita tidak boleh memihak. Ya, Juan C. Saya sudah kasih naik Bu Juan C dari Shanghai. Oke, enggak apa-apa Bang Hari. Saya tadi bercanda. Oke, teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan alat bukti, tujuan barang bukti, tujuan saksi, tujuan ahli dihadapkan ke sidang pengadilan? Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membuat kabur, bukan, membuat terang. Gimana sih? Kok dibuat kabur sih Mister Ji? Dibuat gelap. Saya juga salah ucap. Untuk membuat perkara itu menjadi terang. Nah, sekarang ini sudah ada TKP baru, ada CCTV baru, ada Palu yang muncul di situ. Pertanyaan saya, teman-teman semua boleh jawab, yang di bawah juga boleh jawab. Pertanyaan saya, setelah datangnya baru-baru dengan penunjukan pengacara baru, ini perkara ini menjadi terang atau menjadi apa, teman-teman? Menjadi ruwet. Jawablah, teman-teman di bawah. Jadi apa nih? Kalau kata dua pengacara di sana, ya sudah berkesesuaian. Kesesuaian gelap. Tapi kalau bebas kayaknya nggak bisa.
Pak Ari Kenapa Ambon nggak karena bisa bang? Ah, nggak boleh statementnya. Karena di sini kan ada unsur waktu juga gitu loh. Kalau kasus-kasus kayak gini ada unsur waktu, sedangkan Ririn dan Prio ini ada kesempatan untuk melaporkan gitu ya sebenarnya. Kalau menurut mereka tidak sebagai pelakunya gitu kan, tidak terlibat, seharusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu ada banyak waktu kesempatan mereka melapor ke polisi. iya. Artinya di 8 poin apa 5 poin itu ada unsur waktu juga ya? Enggak. Ini Banyak misterinya Bang Hari kalau Kalau ini. nggak ada, nggak usah kita bahas bang. Itulah Bang ada ini Bang, ada kesempatan gitu. Belum betul memang tidak terlibat sebenarnya ya dari hari itu ya Ya, ada kesempatan untuk melaporkan gitu kan. Jadi ya, sebenarnya maaf saya izin sedikit menambahkan. Ketika ya Pak Tony naik room di sini nih, ini di roomnya Mr. G. Saya tanya, Pak Tony, ketika Ririn mendapat kabar, dia melihat di medsos kalau 5 mayat itu ditemukan. Nah, itu posisi Ririn ada di mana? Saya kan begitu nanya begitu. Nah, jawab Pak Tony, Ririn itu ada di Jatibarang. Artinya Jatibarang Indramayu itu mungkin kurang lebih 15 sampai 20 kilo lah jaraknya itu. Nah, sementara pengakuan Ririn, loh saya kemarin habis bareng sama Budi, dia kan telepon ke Epan. Nah, karena telepon ke Epan katanya tidak bisa dihubungi. Ternyata Epan kan waktu itu sudah ditangkap, artinya HP-nya mungkin disita kan gitu. Lalu Ririn tuh telepon ke istrinya Epan. Terus telepon lagi ke temennya istrinya Epan atau ke siapa gitu. Itu posisi di Jatibarang. Kata saya, kenapa kalau tidak merasa saya tinggal nyamperin dong. Tinggal nyamperin kan begitu. Nah itu Pak Tony ya, itu katanya Prionya yang ngajak akhirnya kabur-kaburan katanya gitu. Seperti itu gitu loh, lanjut. tapi begini Bang Wong Koko, kan tanggal 1 September itu ya. Kan 1 September itu dia mengetahui kalau di TKP ya, yang rumah ditinggalkannya, kan dia nelpon mantan istrinya sama 3 temannya lainnya gitu ya. Kan itu udah dijelaskan juga sama Sheila ada pembunuhan di rumah itu, sedangkan dia baru dari rumah itu. Seharusnya itu kan ada kesempatannya untuk melaporkan ke polisi. Aku Bukan baru tanggal dari satu sana itu gitu. Bang Naru. Tanggal 1 lah. Ya, tanggal 1 itu kan baru, tapi kan si Ririn udah nggak ada di tempat, nggak ada di lokasi itu. Iya, Dia sudah maksudnya kan nginep di begini, hotel dia kan kan itu. dia meyakinkan ada kejadian itu kan dia tahu juga gitu kan. Dia meyakinkan habis itu menelpon istrinya kan sekarang jadi mantan gitu ya. Habis itu menelpon temannya, semua yang menjelaskannya kan semuanya kan menjelaskan ada terjadi pembunuhan situ kan. Ya, Iya seharusnya kan bang, dari tanggal begini bang. dan itu Ririn lapor kepentingannya apa bang? Sementara dia nggak tahu pembunuhan. itu Bang supaya dia tidak jadi terlibat Bang. Nggak bisa. Artinya yang wajib lapor itu warga sekitar di situ atau keluarganya. Bagaimana Ririn mau lapor sementara Ririn nggak tahu? Menurut dia, sesuai dengan pemilihan dia. Nah orang nggak tahu orang lapor. tunggu saya hadirkan yang teman saya dari Lampung ya. Bang Edi, masih berapa jam nih Bang Edi? Malam, Mr. Ji. Malam. Malam Bang Edi. Lanjut dulu itu Bang Ari Ambon, coba kita simak sebentar dulu. Ya. Iya kata si abang tadi bahwa kenapa si Ririn nggak lapor. Lah itu tadi Wong Koko udah jelasin. Dia dapat kabar dari medsos. Bagaimana dia mau lapor? Kalau terkait dengan bahwa katanya tanggal 1. Kepentingannya apa dia lapor? Keluarga bukan. Karena dia kepentingannya karena baru dia dari situ Bang, dari rumah TKP loh Bang. Emang Betul, dia dia tidak baru dari terlibat. rumah. Gini bang, dia baru dari rumah TKP, iya kan? Dia baru dari rumah TKP, terus kejadian dia di tempatnya apa dia harus lapor? Sementara orang lain udah tahu duluan dari medsos. Seharusnya yang lapor itu orang yang tahu duluan yang lapor. Makanya kan dia bilang dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu kok dia lapor. Yang lapor itulah kalau yang lapor itu yang tahu yang udah dimuat di medsos, yang itu wajib lapor. Kita bukan bela si Ririn yang Prio, tapi ya kita juga nggak mau jangan sampai hukuman ini berada pada salah tempatnya, gitu loh. Kalau udah pas tempatnya hukum aja, hukum mau diracik dia kayak apapun, kayak umpam pun silahkan.
Kalau supaya dia tidak terlibat, seharusnya dia normal aja. Dan itu dia kondisinya pulang ke rumah aja. Mungkin di situ jadinya Ririn ini nggak bakal jadi terlibat ya. Kalau dia normal ya, normatif ini ya normal aja. Misalkan dia kan ini kan dapat amanah dari Budi untuk menemani, menengah-nengahi ya. Kan itu ceritanya kan. Tapi kalau dia Bang, supaya ini ya, baru Bang Ari Ambon. Bang, terlalu jauh nariknya Bang kalau mau diskusinya ini Bang. Jauh bener itu, sekarang udah di sidang terdakwa Bang. Kejauhan nariknya Bang. maksudnya begini loh. Tadi kan gini loh. Tadi Bang Edi kan pendapat Bang Ariambon si kedua ini kayaknya tidak ada kena hukuman gitu, bebas. Karena aku hanya bilang pendapat aku kayaknya enggak, tetap ada hukuman karena Iya, dia nih ada waktu gitu, kesempatan, dan juga sudah normalnya gitu ya. Begini Kenapa kalau tidak dilakukan gitu? tunggu dulu, biar nggak salah dulu. Maksudnya masih ada hukuman lain gitu kan? Tunggu dulu. Begini ya. Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman selain yang ada di dalam dakwaan. Setuju? Di dalam dakwaan itu Mr. Ji. bentar. Dalam dakwaan itu adalah satu, primernya adalah pembunuhan berencana. Subsidiarnya adalah pembunuhan biasa. Yang kemudian ada juga yang kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak karena ada anak kecil itu. Dari tiga ini, pembunuhan semua ini dari tiga ini, inilah yang akan dijatuhkan kepada mereka-mereka jika mereka terbukti. Kalau tidak terbukti, nih mohon maaf nih, Naru, kalau tidak terbukti dari tiga dakwaan ini, ya, alternatif, kumulatif, ya, primer, subsidiar, alternatif sama kumulatifnya itu yang terhadap anak di bawah umur itu. Kalau tidak terbukti semua ini, hakim tidak akan mencari pasal lain. Kalau toh itu dihukum, haruslah pasal-pasal yang ada dalam dakwaan. Misalnya di Anda atau saya ya, biar nggak menyinggung orang lain, saya dituduh mencuri, mau mencuri berat, mencuri ringan, mencuri dengan kekerasan. Kalau semua itu tidak ada, saya tidak bisa dituduh penganiayaan lagi, gitu. Jadi pada pokoknya hakim tidak akan menjatuhkan hukuman yang tidak ada dalam dakwaan. Titik, itu sudah titik dah. Kalau hakim ini mengambil, oh kamu kan nggak lapor, berarti kamu kena pasal yang lain. Wah itu nggak boleh. Meskipun ada pasal itu, ya. Saya kasih tahu nih, orang yang di depan matanya ada tindak pidana tidak melaporkan adanya tidak pidana itu, padahal itu kewajiban, maka itu dipidana. Nah kalau yang tadi ini, abang kan bilang tetap harus ada hukuman, kan ada perbuatan yang lain, buktinya dia tidak lapor. Nah kalau itu kan berarti nyari pasal lain. Menghukum terdakwa harus sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam dakwaan. Itu poinnya, nggak boleh dia cari pasal lain. Begitu kawan-kawan. Izin Mr. Ji, itu kalau Tapi nanti kan yang dipakai kalimatnya kan kabur gitu kan, Mbak. Ada kan kata kalimat yang dipakai nanti kan pengaburan. Maksudnya JPU ini yang tadi itu yang sekundernya dikejarnya gitu, yang ini pembunuhan biasa kalau nggak dapat pembunuhan berencana. Subsidiar, nggak ada sekunder. Subsidiarnya, maksudnya ya kalimat tadi bukan yang itu ya. Jadi kesimpulan nanti ya ada Ya, ini ya pengaburan ya kabur. Kalau dia ini kalau ya, kalau dia tidak kena primernya, pembunuhan berencana kan primer. Mencoba kalau sudah kena primernya sih nggak perlu dibuktikan tuh subsidiarnya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan primernya, maka dia cari subsidiarnya. Kalau nggak bisa kena subsidiarnya, nggak kena itu, bebas. Nggak perlu dicari pasal lain di luar dakwaan.
clear ya, Om ya. Halo Dede Sumitro, naik dulu Dede Sumitro. Ini Dede Sumitro nih, barusan saya dikirimkan ini link YouTube-nya. Dede Sumitro. Ini Dede Sumitro ini yang punya konten YouTube itu teman-teman, yang teman-teman pada tonton. Suruh Iya naik dulu. bagus itu. Suruh naik dulu. Analisa. Naik. Dia pernah ke ini tuh ke TKP tuh. Ya, suruh naik dulu. Dede. Naik dulu. Ini ada pertanyaan dari Abdul Mustafa. Tapi menurut Mr. Z kena nggak pasal subsidiar si Ririn? Tadi kan, halo Sumitro, ntar. Ini ada Bang Sumitro nih, Bang Dede ini. Selamat malam Bang Dede. Halo, malam Bang. Malam. Bang Dede. Ya, Kang selamat pagi. Dede. Kang Dede foto samain nama gubernurku. Waduh. Iya, Bang Dede nggak ngabar-ngabarin kalau di Lampung. Waduh, pada mantau ya, makasih. Loh ini subscriber semua ini. Oh iya, terima kasih. Selamat malam para subscriber. Gubernurnya, Pak Umat. gubernurnya tetanggaku, Bang. Oh siapa? Bang Birja. Iya. Oh iya, itu teman saya, sobat saya itu. Ini masuk dalam HIP nih ya. Iya, iya. Gimana Mr. J? Barangkali itu saya tadi sengaja. Bukan spam ya, biar diperhatiin maksudnya. Nggak apa-apa. Nggak Ya. apa-apa. Namanya kan sudah di otak saya gitu. Saya membaca itu langsung saya sapa. Ya, terima kasih Mr. J. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan. Lanjut. Mantau aja. Ya, saya lanjutkan dulu. Tadi ketika hakim itu menjatuhkan hukuman, tidak boleh menyimpang dari dakwaan. Sudah, titik. Kalau dia tidak bisa terbukti di dakwaan primer, maka dicari itu dakwaan subsidiarnya. Nah, ini kan kaitannya dengan pembunuhan. Pembunuhan yang diprimerkan adalah pembunuhan berencana. Perencanaannya yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Memang pembunuhannya sudah ada, tetapi direncanakan apa tidak? Tadi sudah tuh. Kalau tidak ada ketemu perencanaannya, maka jatuhnya ke pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa, sekarang mari kita buka buktinya apa. Kan begitu kan? Alat buktinya yang mendukung pembunuhan itu apa? Kalau alat buktinya juga nggak ada, yo wes toh. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena memang ada pembunuhan yang dibebaskan, ada. Bahkan beberapa kali saya tayangkan di sini. Terdakwa kasus pembunuhan dibebaskan oleh hakim meskipun dituntut oleh JPU 10 tahun, tapi hakim tidak yakin karena bukti-buktinya yang kurang. Maka hakim memutuskan apa? Bebas. Ngono loh. Oke, Bang Dede sekarang. Bang Dede, ada Bang Edi dulu, Bang Edi. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam Mr. J. Ya, tumben lu Selamat malam malam-malam. semuanya. Malam Bang Edi. Iya Mr. J. Tadi saya di Komal Rekan sebelah. Oh, Bener kata Mr. J tadi ya, sepakat bener saya dikatakan sama Mr. J ini. Masalah pasal dan segala macamnya tadi yang sudah diutarakan. Kalau saya terus terang mengamatinya lebih gregetnya ke yang memproses ini Mr. J. Artinya pihak JPU dan pihak penyidiknya Mr. J. Ini alat bukti yang dihadirkan kok seperti ini gitu loh Mr. J. Jadi terkesan apa ya, penyidik dan JPU-nya ini kurang berbobot. Kalau bahasa kasarnya ecek-ecek gitulah. Seperti yang kita saksikan sama-sama teman-teman ya, alat bukti terakhir yang dihadirkan itu. Seperti CCTV. Ini kalau saya amati kan dari prosedurnya pun sudah banyak diloncati. Dan untuk keabsahannya mungkin ya rekan-rekan yang di praktisi hukum lebih paham lah.
Jadi mau kita tuh jangan seperti itu gitu loh dalam menghadapi kasus yang cukup besar. Kita prihatin loh dengan korban ini, 5 orang, 5 nyawa dibantai begitu saja, apalagi ada anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang belum ada dosa, kan prihatin gitu lah. Ya. Jadi untuk petugas-petugasnya kan kita tuntut ini untuk lebih lebih profesional, lebih apa ya? Pokoknya kita tuntut lebih profesional dan lebih jeli lah dalam menggali informasi untuk eh, istilahnya menghukum pelaku yang sebenar-benarnya gitu. Dalam kasus ini kan kita amati dari awalnya sudah banyak sekali yang menjadi kontroversi yang sudah dikonsumsi publik gitu, Mr. Ji. Ya. Artinya alat-alat bukti yang dihadirkan, setiap kali ada alat bukti baru, ya semuanya lagi-lagi lemah, semua lagi-lagi kontroversi. Jadi di luaran sana akhirnya ya banyak yang memiliki asumsi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada pelaku lain lah, ada yang mengatakan ya seperti itulah kita saksikan bersama. Maksud saya gini loh, Mr. Ji, untuk biar penyidik ini jadikan pengalaman lah kepada JPU juga. Saya menyinggung sedikit saja, Mr. Ji, untuk yang TKP kedua ataupun lokus yang kedua. Ini dari awal kok bisa kecolongan gitu loh, maksud saya. Ini kan kasus besar gitu loh, Mr. Ji. Itu loh. Kenapa kok nggak dari awal diungkap gitu? Apa yang dikorek informasinya dari kedua terdakwa ini pada saat masih diduga pelaku gitu loh, saat BAP-nya gitu kan, proses awalnya sebelum berkasnya naik ke P21 gitu loh, Pak, Mr. Ji. Jadi kerja kerasnya kan seharusnya kan mereka berpikir ini kan kasus besar, integritas mereka dipertaruhkan di sini gitu. Jadi harusnya lebih serius. Yang kedua yang saya amati lagi dengan CCTV yang baru. Oke lah itu sudah kita lewati ya untuk lokus yang kedua itu udah kita lewati lah. Sekarang CCTV yang dihadirkan yang baru ini yang sudah yang sudah masuk di persidangan itu kan ketika hakim menanyakan kepada pihak JPU, dari mana Anda tahu kalau ini jenazah korban ataupun jenazah almarhum Budi? Nah, kami menduga. Nah, ini kan kalau masih menduga ini kan artinya apa ya kalau kita bisa narasikan ya. Ya. Ini kelas JPU itu kasus besar gitu loh, Mr. Ji. Nah, kemudian ketika ditanya dari mana Anda yakin kalau itu adalah kedua pelaku? Mengambil dari keterangan saudara Prio. Nah, ini apa lagi gitu loh. Sekelas JPU untuk kasus yang sebesar ini gitu. Ya, itu Mr. Ji kan. yang bicara bukan JPU, yang bicara penyidik. Oh iya penyidik ya, mohon maaf ya penyidik. Ya mohon maaf penyidik, saya lupa. Ya begitulah pokoknya Mr. Ji ya. Ini kan antara JPU dan penyidik kan satu kesatuan Mr. Ji. Kalau tidak salah seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah diluruskan. Jadi kalau keinginan kita bersama kan begini loh. Ketika ada yang seperti ini ataupun barang bukti baru yang kita harapkan misalkan begini. Dari mana Anda tahu kalau yang yang digotong mereka itu adalah jenazah korban Budi almarhum? Yang kita minta kan minimal jawaban seperti ini. Kami yakin Pak Hakim karena kami sudah memeriksa ada darah di situ, DNA-nya sudah kami masukkan ke laboratorium forensik dan pihak dari labornya pun sudah menyatakan demikian, ada DNA saudara korban. Nah, itu kan yang kita inginkan, Mr. Ji. Nah, kemudian ditanya kembali, dari mana Anda yakin kalau itu adalah kedua pelaku terdakwa ini? Nah, karena kami sudah memeriksa ini alat-alat yang mereka gunakan seperti apa kayu apa bambu itulah kayak kami juga kurang seberapa kelihatan kan gambarnya. Dan kami juga sudah memeriksa di situ bahwasanya ada kedua sidik jari atau ada 2 sidik jari milik mereka. Minimal kan seperti itu jawabannya. Jadi kita mantap gitu Mr. Ji kan. Oke, Jawabannya yang betul-betul dalam gitu. Oke, Mr. Ji. Dan begini Mr. Ji, bentar. Mr. Ji sebentar sedikit lagi Mr. Ji. Ya. Dan ketika nanti ini kan masih ada pledoi, Mr. Ji ya kalau nggak salah ya. Ya. Apa jadinya nanti kalau dalam pledoinya PH terdakwa ini mengungkit itu? Apa nggak cengar-cengir ini JPU-nya Mr. Ji? Ya. Lemah sekali kan? Nah, begitu maksud kita Mr. Ji. Maksudnya ya intinya begitu yang saya tulis tadi. Jangan sampailah hakim ini menghukum orang yang tidak bersalah dan sebaliknya jangan sampai tidak menghukum orang yang salah. Itu intinya buat saya Mr. Ji. Terima kasih rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi ini teman-teman penyidik kalau ada yang bicara begini ini itu namanya koreksi. Kalau ada yang bicara begini ini namanya kritik. Kalau ada yang bicara begini namanya masukan.
Masukan. masukan. Jangan marah kalau dikritik, jangan marah kalau dikritisi, jangan marah juga kalau dikoreksi, karena ini masyarakat menilai semua itu. Oke, saya sampaikan tadi di awal bahwa ini semua begitu banyak kejanggalan. Dan ucapan kita, ucapan saya, ucapan teman-teman semua sudah disampaikan oleh Profesor Yongki Fernando bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dan JPU ini kurang profesional. Mau dituntut kita ini yang mengkritisi, ya nggak bisa karena memang benar faktanya begitu. Mulai dari mana? Saya tunjukkan semua nih. Pak, polisi itu akan profesional kalau dalam proses penyidikannya berdasarkan hasil penyelidikan, bukan dari dasar pengakuan. Itu yang repot. Kalau ngakunya itu mengada-ngada, diiakan, ditulis, itu namanya hasil pengakuan. Atau pengakuan itu yang dihasilkan dari tekanan, itu namanya hasil pengakuan. Berbeda kalau berasal dari penyelidikan. Kalau hasil dari penyelidikan, tidak mungkin dia membantah. Contoh, Saudara Prio, pada hari ini, jam ini Anda berada di TKP, betul? Tidak. Katakanlah Prio mengatakan tidak. Sebagaimana CCTV yang ada, ini Anda ada di sini. Apakah ini Anda? Oh iya Pak, kan begitu. Ya kan? Kalau dari hasil penyelidikan. Nah bedanya kalau dari hasil pengakuan, CCTV-nya ditaruh, kemudian ditanya ini sambil digamparin contohnya, ngaku dia, ngaku tapi nggak bener, asal-asal bunyi. Inilah yang terjadi. Oke, yang berikutnya terkait dengan bukti ya. Memang bukti ya begitu itu. CCTV. Bagaimana untuk menjadi alat bukti ini CCTV? Ada syarat sahnya, yaitu secara formil dan material. Kalau formilnya saja dipenuhi, materialnya tidak, sama juga tidak sah. Materialnya dipenuhi, kemudian formilnya tidak sah juga. Tadi Bang Edi bilang ada pertanyaan dari penjelasan penyidik mengatakan bahwa dari CCTV ini saya duga adalah mayat almarhum. Pak polisinya itu nggak boleh bilang begitu. Karena polisinya itu bukan ahli. Makanya si Tony menanyakan, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah mayat Budi? Saya duga, saya kira. Jika saja ahlinya yang menjelaskan, nggak gitu. Atau minimal kalau polisinya mau menjelaskan, sebagaimana hasil dari uji digital forensik. Ah, itu benar. Jangan saya duga, perkiraan saya, perasaan saya, nggak boleh. Nggak boleh, harus bukti material, bukti nyata. Hasil daripada uji digital forensik. Nah itu Tony pasti diam itu. Karena hasil dari uji forensik. Tapi kalau menurut dugaan saya, perasaan saya, kata Prio, itu semua kan jadi, apalagi dia bukan ahli. Tapi kalau katanya jawabannya begini, sebagaimana hasil uji digital forensik, nah itu baru keren polisinya. Oke, itu sih Pak. Jadi memang benar Bapak bilang bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Karena Pak polisi itu mungkin ditepuk tangan itu waktu bilang ini adalah, menurut saya ini adalah mayat, menurut saya ini adalah, dugaan saya adalah almarhum Budi. Dia lupa, dia itu siapa. Kalau dia ahli wajar, tapi kalau dia ini ya jawabannya ya kami tidak tahu karena terlihat di gambar itu seperti itu. Siapa yang menentukan bahwa itu mayat atau bukan mayat?
Ini buktinya kan dibantah tuh. Nah, untuk ahli itu tak terbantahkan. Karena apa? Sesuai dengan hasil penelitian dan keilmuan. Itu ilmiah. Begitu Pak Edi. Cocok, Mr. G. Oh pasti cocok lah Pak. Wong ini kita pakai buku semua Pak. Di sini tuh nggak ada emosi, nggak ada ini pokoknya dicocoknya dengan buku. Tadi sudah dijelaskan begitu banyak oleh Bang Nelson itu dibacain lagi pasal-pasalnya. Nah, kalaulah itu tadi. Dan sekarang persyaratan formal dan material kan sudah dijelaskan juga sama Bang Ari Porom juga tahu kemarin kita bahas itu. Udahlah. Nah sekarang kita tinggal tunggu ini. Ini kalau jaksa di sana nggak mau dikoreksi ya silahkan saja ya. Ini ya ketika menunda dakwaan daripada Priyo kan jadwalnya kan pembacaan dakwaan kan kemudian Tuntutan, ditunda. Mr. G. Hah? Tuntutan. Oh iya tuntutan deh. Tuntutan Priyo itu kan dibacakan tanggal 10 kan? Minta ditunda tuh karena menunggu hasil digital forensik tanggal 11-nya. Hasil digital forensik tanggal 11-nya KGAD. Kalau KGAD bagaimana? Itu izin Mr. G, saya ngulang lagi yang tadi. Itu kalau misalnya kita fokus lagi CCTV itu di rumah korban dibuka selama 48 jam, artinya setelah terjadi pembunuhan, itu nanti kan bisa diketahui apakah ada orang lain ataukah hanya mereka berdua yang keluar masuk selama katakanlah 2 hari 2 malam itu atau 3 hari 3 malam. Gimana itu kalau Bang menurut Koko, Mr. Bang Koko, Ya, CCTV yang ada di depan TKP bangunan itu hanya ada pukul 21, loncat ke 0024, loncat lagi ke 0501, loh. sisanya nggak ada. Nah itu kalau Nah, menurut kita saya kalau bisa dibuka 36 jam atau 48 jam, saya rasa agak terkuak gitu. kalau dibuka semua dari awal nggak kayak gini. Iya, maksud saya kan gitu. Jadi jangan hanya satu kali pada malam kejadian aja. Besoknya seharian, siangnya bagaimana? Ada aktivitas nggak orang keluar masuk? Ada orang baru nggak ciri-cirinya yang keluar masuk selain yang diduga 2 orang itu? Kan begitu. Itu kalau menurut saya itu disitulah titik terang kalau menurut saya itu. Ya, yang Tapi kok hanya malam itu aja gitu. yang nggak ada jangan ditanyain Bang Koko. Itu karena kalau misalkan memang dari awal ada kasus ini udah terang, cuman kan dibikin gelap, Apa itu gelap? nggak kelihatan berarti Mr. G. Oh, gelap maksudnya. Enggak, memang susah teman-teman kalau dari Lampung tiba-tiba ke Jakarta pakai bahasa Jakarta tuh gelap jadi gelap. Oke, oke, Mbak Koko, itu aku tahu maksudnya Pak Koko itu, Wong Koko tuh aku tahu maksudnya. Biar semua terang benderang kan. Karena itu Kalau satu-satu untuk mengungkapkan begitu, Mr. G. iya ini loh, mau satu-satu, mau dua-dua, mau tiga-tiga, maksudnya kan supaya menjadi terang benderang kan. Ulangi dulu jawabannya ah. Mau dari terang benderang kan? Iya, betul, betul. Ah, kalau bisa itu jangan terang. Oh, yang terang aja bisa jadi buram gimana sih? Aduh. Oke, teman-teman ya, sebenarnya semua teman-teman udah paham lah ini ya. Kita lanjut ke Bang Dede. Mungkin Bang Dede ada narasi apa, Bang Dede? Ya, gimana, Mr. J? Mungkin ada narasi yang mau disampaikan, informasi ataupun pendapat, silahkan. Ya, saya mohon maaf dulu nih sebelumnya. Barangkali sini pasti banyak kan praktisi hukum ya. Dan kebetulan saya bukan, saya orang teknik, saya orang sains, dan kebetulan saya memang pernah mengikuti kasus Subang yang sangat
luar biasa menurut saya. Jadi mohon maaf kalau memang nanti ada perbedaan nih Mr. Ji. Jadi saya membagi dua persepsi nih, persepsi di ruang publik dan pendapat di persidangan ya. Jadi ini kan kita di ruang publik nih. Jadi Iya. boleh kan kalau saya membuat pernyataan, misalkan saya punya keyakinan, kan boleh ya, Mr. Ji ya? Boleh. Iya. Anda kan. Jadi gini, tadi bagus juga tuh Mr. Ji, saya salut nih, luar biasa, banyak ilmu. Terus tadi barusan siapa tuh? Bang Kennedy ya? Ya, Bang Ya, Edi. saya sepaham banget itu karena belajar dari kasus Subang yang saya ikuti ya, itu memang apa yang dikatakan oleh Profesor Yongki itu betul adanya bahwa kerja penyidik ini tidak profesional dari awal, seperti terburu-buru, seperti ingin mengejar target, tidak benar-benar menyajikan proses penyidikan ini menjadi kedepannya itu lebih mudah. Karena yang namanya pembunuhan yang pelakunya lebih dari satu, ini pengalaman kritik juga buat polisi, buat penyidik, agar kalau di splitting berkasnya itu sudah benar. Tapi ya tadi harus juga disiapkan juga bagi yang diduga bukan pelaku utama, itu harus juga disiapkan menjadi JCK atau menjadi saksi mahkota, sehingga nanti proses dalam persidangan itu akan mempermudah kerja JPU. Nah ini kan tidak terjadi, ya menurut saya tidak terjadi, sehingga tadi benar ada kata kecolongan. Saya setuju tuh, penyidik seperti kecolongan gitu loh, bahwa ternyata pengakuan yang katanya tanda kutip memaksa pengakuan dari para terdakwa, para tersangka, itu ternyata kan tidak valid nih akhirnya. Akhirnya seperti ini kan kondisinya. Jadi menurut saya memang ini pelajaran kritik buat penyidik ke depan, jangan sampai lagi terjadi karena dikejar target, ingin dipuji prestasinya bahwa kasus ini cepat terungkap, tersangkanya cepat terungkap. Tetapi tadi karena buru-buru tidak profesional, sehingga ini jadi seperti sekarang, menjadi perhatian publik, menjadi isu nasional, menjadi perdebatan pro kontra. Menurut saya kedepannya ini menjadi pelajaran. Kasus Subang saya puji itu, karena kasus Subang itu betul-betul ketika penyidik melihat ada beberapa tersangka, 5 tersangka ya, itu salah satunya dijadikan JC. Dan untuk setahu saya untuk mendapatkan JC kan perlu waktu juga, itu sampai 3 bulan loh JC di kasus Subang itu. Dia mendapatkan LPSK rekomendasi, sehingga ini akan mempermudah. Nah di sini ya maaf nih, saya sampai sekarang tidak banyak bicara ke publik, tidak pernah beropini, karena saya ingin menyajikan informasi melalui TikTok, melalui YouTube, karena fakta persidangan pengennya. Saya selalu seperti itu ingin saya sampaikan. Namun boleh kan tadi saya punya keyakinan ya, Mr. Ji, maaf nih kalau salah. Boleh. Iya, selama CCTV di jam-jam krusial, terutama di depan toko bangunan, di depan rumah korban, itu tidak ada, penyidik tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menunjukkan di persidangan di jam-jam krusial antara jam 10 sampai jam 5 pagi. Saya yakin 99% selain Prio dan Ririn ada pelaku lain. Sepakat Bang Dede. Dan saya yakin pula, saya percaya dengan pernyataan dari penasihat hukum yang pertama, yaitu Heldi Prakosa, bahwa dia yakin betul melihat ada tangkapan CCTV, adanya tamu yang datang pada malam itu di jam 9 atau jam 10 itu. Kemudian yang kedua, faktanya pengakuan dari Ibu Teti almarhum, tidak mungkin dia menyebutkan nama Yoga dan ada tamu 4 dari almarhum Eis memberikan pengakuan kepada Bang Tony. Apa tujuannya? Saya yakin itu betul apa yang dikatakan. Iya. Ya. Kemudian kesaksian dari 2 orang itu keluarga korban, ya anaknya Pak Jul Helpi, yaitu Nur Apriana dan Nurlita. Saya percaya petunjuk-petunjuk ini menguatkan, apalagi ditambah CCTV-nya di jam-jam krusial yang dikatakan oleh mereka semua, itu tidak bisa ditunjukkan di persidangan. Ya,
Nah makanya ya mohon maaf nih, mungkin saya tahu Bang Tony, saya dekat dengan Bang Tony. Selama ini saya ngobrol dengan Bang Tony. Saya tahu juga, saya yakin Bang Tony punya keyakinan. Tapi sebagai penasihat hukum terdakwa, wajarlah dia bagaimana dia profesional untuk apa ya, membantu kliennya, walaupun memang akhirnya dicap sebagai pembela pembunuh gitu kan, pembunuh. Tapi itu resiko yang Riko sudah diambil. Tapi saya yakin Bang Tony hadir bukan untuk membela pembunuh, tapi Bang Tony hadir karena ingin mengungkap kebenaran yang benar-benar sebenarnya terjadi. Bang Tony saya yakin nih, ya saya nggak tahu nih, mudah-mudahan Bang Tony juga dengar. Saya yakin Bang Tony yakin bahwa terlibat, Rio dan Rini ini terlibat. Tapi Bang Tony yakin dengan informasi investigasi yang dilakukan, ada pelaku lain yang memang sengaja ditutup-tutupi oleh penyidik. Udah itu saja. Ya Pak Bang Tony, kalau misalkan ini ada di sini nih, saya jujur aja, saya baru mau ungkap seperti ini, selama CCTV di jam krusial yang di depan toko bangunan, antara jam 10 sampai jam 5 tidak bisa dihadirkan, apalagi tidak dianalisa oleh ahli digital forensik nanti di persidangan, saya yakin ada pelaku lain selain Prio dan Ririn 99%. Tapi kalau ada bisa disajikan, ya 1% itu saya harus akui secara gentle. Oh berarti pelakunya misalnya Ririn dan Prio saja. Itu Pak Sergi dan teman-teman lainnya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, udah langsung sependapat tuh, langsung Ari Porong sependapat. Karena memang begitu. Apalagi tadi ya, Bang Dede, Ya, ada pernyataan tangkapan layar CCTV. Kalau ada tangkapan layar, ada buktinya kan? Kalau ada tangkapannya, pasti ada aslinya kan? ya, Kalau ada aslinya, di manakah itu kan begitu? betul. Ah, itu pertanyaannya. Keren nih, keren nih. Keren, keren, keren. Jadi memang ada kewajiban untuk menayangkan semua itu. Kalau tidak ditayangkan, kenapa tidak ditayangkan? Dan mulai malam hari ini, mulai saat ini saya siap berdebat dengan siapapun untuk berdebat masalah keyakinan saya. Ayo kita berdebat. Iya, Maaf iya, ya nanti. iya, iya. Oke, keren sekali ya teman-teman ya. Ini saya pribadi ya, bagi saya pribadi. Ini sudah di pikiran kita. Kemarin-kemarin juga kita pernah bahas. Masalahnya mau atau tidak. Teng. Ayo Bang Nelson mau ngomong apa Bang Nelson? Mr. Z, saya mau nanya ke Bang Dede nih, Boleh, boleh, boleh. yang kasus Subang ini. Boleh. Oh, Saya ya, ya. ini kalau kasus Subang tuh kan masalah terkait data handphone itu yang hilang katanya. Itu polisi menemukan itu, katanya dilakukan pelacakan digital melalui operator seluler itu. Ditemukan Ya, itu komunikasi. sepengetahuan saya karena saya hadir di persidangan ya, selalu mengikuti. Itu sebenarnya tidak dibuka, tidak Oh, dilakukan terbuka ya? celebrate, tidak dilakukan ekstrak ya. Tapi secara diam-diam, setahu saya kan kebetulan juga, maaf nih, bukan saya sombong. Waktu itu Kapolda Jawa Barat itu teman saya, ya. Jadi saya dapat bocoran lah. Jadi dia menyelidiki di luar persidangan, tidak dijadikan alat bukti di persidangan. Tapi mereka mencari, mengekstrak, celebrate secara diam-diam melakukan penyidikan, dan ternyata mereka yakin, terutama untuk terdakwa ketiga, tersangka yang ketiga yaitu si Abi, sehingga akhirnya kan menyusul tuh Abi menjadi terdakwa ya, akhirnya Iya. disidangkan. Itu yang setahu saya. Ya saya Tapi hasil kaitin sama celebrate dan ya. ekstraksi tidak ditampilkan di persidangan. Oh. Ya saya mau kaitin aja sama kasus ini nih, kan sampai saat ini kan belum ada tuh yang terkait handphone. Bukti komunikasi belum dibuka semua tuh Belum, di belum, persidangan ini. belum. Iya. Kasus Saya Subang mau pun kaitin tidak. sama Kasus Subang. Subang pun Oh, tidak iya. dibuka. Tapi ada yang mencoba mencari tahu ya Ya, tadi. setahu saya secara internal mereka mencari untuk memperkuat, jangan sampai Iya, tadi iya. pada saat dihadirkan di persidangan, diadili, itu akhirnya penyidik memiliki kelemahan, makanya dilakukanlah diam-diam untuk memperkuat mereka agar Iya. bisa membawa
tersangka yang ketiga ya ini di persidangan. Walaupun 2 tersangka lagi ini sampai sekarang belum disidangkan, belum P21. Sedangkan. Aneh. Iya, iya. Itu Terima kasih Bang Dede. Ya. sama-sama. Saya minta sama Ari Porom, coba dihimbau kepada teman-teman kita di bawah ini. Ini kan malam mingguan nih, nggak ada salahnya kalau tap-tap layar Ari Porom. Silakan Ari Porom. Ayo dong teman-teman di bawah nih, udah banyak apa narasumber hebat nih malam ini nih menemani malam minggu kita yang kelabu ini ya kan. Kecuali Bang Dede ya, Bang Dede lagi asik soalnya Mr. Z. Kencengin dong tap-tap layarnya teman-teman semua yang ada di bawah, di share-share posting ulang yuk. Yang belum follow Mr. Z biar nggak ketinggalan ilmu-ilmunya di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kalau kaitannya dengan handphone ya, itu memang saya meyakini di handphone itulah begitu banyak akan mendapatkan informasi, minimal petunjuk. Ya, nanti yang menjelaskan Bang Ai. Bang Ai masih ada Bang Ai? Masih, Misteri. Nah, silahkan dijelaskan tentang apa yang didapat itu kalau di handphone itu Bang Ai, silakan. Ya, yang didapat dari handphone itu yang pertama tentunya adalah isi komunikasi yang ada di handphone. Baik itu teks ya, mungkin SMS atau WA gitu kan. Kemudian juga catatan log dari telepon voice gitu. Jadi pernah menelpon ke siapa dan sebagainya. Kemudian juga selain itu detail aplikasi yang kemarin sempat disajikan, contohnya adalah history browser, misalkan. Nah, itu bisa jadi support evidence ya, alat dukung untuk pembuktian. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang selama ini miss di peradilan Indramayu ini adalah location artifact gitu. Tidak pernah disajikan oleh penyidik untuk bisa mengkonfrontir cerita yang dikarang oleh baik Priyo atau Ririn. Misalkan ada cerita mereka pergi ke lokasi A, kabur ke kota Semarang dan sebagainya gitu kan. Itu kan harusnya bisa dilihat dari situ dan bisa juga diambil dari operator. Gitu kira-kira Misteri. Baik, menarik tadi sudah clear ya, cocok di yang disampaikan sama Bang Dede ya. Bang Dede tadi menyampaikan bahwa ada komunikasi antara ibunya dan korban. Tidak mungkin kan orang komunikasi kok tiba-tiba menyebut nama, itu kan tidak mungkin. Nah, untuk mencari kebenaran, benar atau tidak ada komunikasi, artinya dari handphone itu. Nah, kalau handphone itu tidak dibuka, ya itulah. Akhirnya ya begini ini teman-teman. Jadi makanya tadi sudah disampaikan bahwa begitu banyak kejanggalan. Kejanggalan itulah yang menjadi kita ini memberikan suara ini. Apa? Koreksi, masukan, kritisi. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan di bawah plan insof ahli digitale piye sido gak Mr. Z. Kalau kita sih meyakini nggak akan. Kenapa? Begini loh. Digital forensik itu tidak semerta-merta tiba-tiba hadir di pengadilan, enggak. Itu ada tata caranya. Ada persyaratan formil, materialnya. Persyaratannya harus diperiksa dulu di kepolisian, kemudian disajikan dalam satu berkas, kemudian apa hasilnya, lalu diperiksa di pengadilan untuk memberikan keterangan. Nah, kalau tiba-tiba dalam waktu singkat seperti ini, kapan mulai diperiksa? Kalau suratnya tok yang datang, hasilnya saja yang datang, apakah bisa menjelaskan? Karena orang-orang di dalam persidangan itu bukan ahli digital. Misalnya nih jaksa membacakan kami telah melakukan ini dengan aplikasi weng. Aplikasi itu kan macam-macam, bunyinya juga kita nggak tahu. Yang bisa menerjemahkan kan ahlinya, gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Bang Ai ini terkait dengan ahli digital forensik nih Bang Ai. Ini ada pertanyaan dari Plan Insof. Silakan. Ya, nanti ini sangat
tergantung JPU dan polisi ya, khususnya dari pihak Lab 4 ya. Apakah mereka betul-betul pede untuk datang? Kita juga nggak tahu sebenarnya ya, apakah polisi waktu mengakuisisi itu melakukan hal yang proper atau enggak, tapi realitasnya sekarang yang ditampilkan itu improper gitu kan. Kemudian beberapa barang bukti sudah kembali ke tangan pemilik, itu juga jadi ya, salah satu bukti bahwa barang bukti di-handling dengan tidak proper. Nah, ini menarik nanti kalau misalkan jadi datang, nah itu kan jadi pertanyaan, apakah mereka punya integritas yang cukup gitu kan dalam melakukan ini gitu. Nah, ini sebagai pelajaran ya sebenarnya, contoh yang bagus itu kan sekarang kalau ngikuti sidangnya si Nadiem Makarim. Dulu waktu sebelum disidangkan itu jaksa keluar-keluar tuh grup WA-nya Mas Menteri, masih ingat ya? Nah, Ya, selama persidangan tidak pernah dihadirkan. Ada apa? Ternyata usut punya usut. eh, Prosesnya sebenarnya digital forensik ya, dalam artian tools dan sebagainya sudah dilakukan, tapi tidak memenuhi kaidah forensik. Akhirnya tidak bisa dihadirkan di persidangan. Jaksanya nggak maksa. Kalau maksa dia dibantai oleh PH-nya Nadiem, habis dia. Nah, ternyata kan PH-nya Nadiem kan anaknya Prof. Ramli kan, yang siapa itu namanya, kok lupa saya. Itu juga jagoan tuh PH-nya. Nah, jaksanya nggak bego juga kalau bawa itu ke pengadilan, habis dia. Atau bisa dibawa ke Prapit, selesai. Makanya nggak dihadirkan sebagai barang bukti karena mereka sadar bahwa proses digital forensiknya tidak patuh terhadap kaidah forensik. Tapi keburu diberitain aja itu begonya gitu kan. Kira-kira gitu, Sri. ya, terima kasih. Keren, 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 keren. Itu ya kawan-kawan ya. Teman-teman ini beliau ini bukan ahli tapi ya setara lah dengan ahli karena paham betul ya tentang teknologi CCTV dan digital forensik. Keren, keren. Terima kasih Bang Ai. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, kalau enggak ya apa boleh buat ya teman-teman. Karena sudah juga ini mendekati malam minggunya sudah mau habis nih. Ya, saya mau itu sekalian, Mr. G, closing. Oh, mau closing, silakan closing. Ya, Oke ya. ya saya sepakat apa yang dikatakan Kang Deddy tadi bahwa CCTV dari jam sekian tuh harus dihadirkan kan, harus ada. Sebagaimana itu ada di jam-jam krusial ya, jam-jam terjadinya pembunuhan. Bahkan mungkin bisa besoknya hari berikutnya juga dicari ya. Jadi kita tuh yakin, karena menurut saya memang CCTV itu kan apalagi sudah dijadikan alat bukti elektronik kan sekarang ini, barang bukti dan alat bukti elektronik. Terus menjadi bukti lain juga bahwa seseorang itu memang benar ada di TKP, selain adanya sidik jari dan DNA misalnya di situ, itu kan sangat membantu gitu. Artinya mau tidak mau harus ada kan. Nah, terus yang kedua kan, kenapa kalau ini kan jadi pertanyaan, kenapa kalau Ririn dan hanya Prio yang ada di situ ya, kenapa kok jadi seperti ini gitu loh fenomenanya kan? Itu kan jadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, kalau dibilang ada pelaku lain, ya kita menduga besar ada pelaku lain gitu. Itu, jadi saya sepakat tadi apa yang dikatakan Kang Dede itu. Nah, tapi kalau memang harusnya mau tidak mau harus Ririn yang jadi otak pelaku, Rio ringan hukumnya, nggak begitu kan? Gitu, harus benar-benar lah. Kalau kita ini kan sebagai masyarakat itu kan mendukung, artinya percaya dengan aparat penegak hukum ini. Ya kan, mau percaya dengan siapa lagi kita ini rakyat kan? Dan begitu Mr. D. Itu aja closing statement dari saya. Makasih Mr. D, Bang Dede semuanya, kawan-kawan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Jangan turun dulu, saya juga mau closing. Jangan turun dulu. Saya mau Hari Porong deh yang closing deh. Hari Porong, kamu closing dulu. Oke, Mr. J, terima kasih sekali lagi. Makasih juga buat teman-teman di bawah yang selalu meramaikan kita menimba ilmu di roomnya Mr. J. Pesan saya gini sih Mr. J, buat semua APH ya, aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Polri ya, untuk di kasus ini untuk penyidik dan JPU, ayolah, mumpung ini belum terlanjur, daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah,
Apa itu? Kebalik ya Mr. J ya. Benar-benar. Lebih baik kita membebaskan 100 orang yang bersalah daripada kita harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, jadi mumpung belum terlanjur, makanya dari awal saya bilang sebetulnya dari kelalaian penyidik di awal seharusnya tidak ada lagi lah skenario ke depannya yang seperti ini ya kan, dan akhirnya kekurangan dan kesalahan prosedur itu tadi dari awal akhirnya terlihat semua di fakta persidangan Mr. J. Jadi dari saya, ayolah, mumpung belum terlanjur, mumpung belum diketuk palu, sudah, kalau memang misalkan tidak bersalah, dan jangan dipaksakan ini orang yang tidak bersalah untuk jadi bersalah Mr. J. Terima kasih buat semuanya Mr. J, buat teman-teman di bawah, abang-abang semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Bang Dede, Bang Dede, saya kasih closing Bang Dede, closing statement Bang Dede. Oke, terima kasih Mr. J. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah gitu ya. Ya. Tapi maaf juga nih kalau ada yang berbeda dengan keyakinan teman-teman yang hadir, bahwa saya yakin, saya punya keyakinan bahwa Ririn dan Prio ini terlibat. Apa yang dikatakan oleh penasehat hukum si Heldi Prakosa. Dia sangat jujur sekali, objektif dia, dan saya, ya maaf ya, keyakinan saya percaya dengan melihat gestur orang bagaimana dia punya kepentingan atau tidak dari perkataannya, saya yakin gitu ya, boleh ya, yakin walaupun tidak ada, belum dibuktikan di pengadilan gitu. Jadi menurut saya ya, saya yakin Prio dan Ririn ini terlibat. Tapi saya yakin tadi selama CCTV di depan rumah TKP, yaitu di toko material itu tidak menampilkan di jam-jam krusial antara jam 10 sampai jam 5 pagi misalnya, saya yakin 99% memang ada pelaku lain. Entah pelaku lain ini sebagai eksekutor atau otaknya atau pembunuhnya. Nah, itulah yang harus dibuktikan nanti di persidangan, dan kita tetap serahkan kepada majelis hakim nanti dalam putusannya.